sebagai sahabat Yuk, almarhum Babe Cabita nih Pak De, cukup dekat gitu Pak De dengan almarhum. Seperti apa sih Pak De? Mungkin bisa diceritakan kedekatan Pak De dengan sosok almarhum gitu Pak De? saya sama semuanya dekat ya, sama terutama yang suci 1 sampai dengan 8 di mana saya jadi jurinya. Cuma untuk Babe memang kemudian kemarin ada spesial buat saya. Sayangnya saya waktu dia meninggal saya baru bangun jam 1 karena saya memang nggak tidur sampai habis subuh jam 6 saya baru tidur. Jadi sekitar jam 1 saya baru bangun, kaget saya dengar udah mau dikubur jam 2 waktu itu. Nah, kenapa kedekatan saya dan kenapa saya kemudian saya kejar betul sampai ketemu bapaknya, saya tinggal sama bapaknya waktu itu. Jauh sebelum dia 2 tahun lah kira-kira sebelum dia ikut uh, 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 di saya. Namanya tapi bukan Babe. Nah, kenapa saya terima? Saya tuh biasanya nggak pernah mau angkat. Saya kalau yang namanya nomor nggak pakai nama tuh saya biasanya nggak mau. Kenapa saya angkat? Karena dia dapat dari teman saya. Makanya terus saya angkat dan dia konsultasi mengenai stand up. Saya kepingin bener stand up, dia ngomong, saya suruh ikut komunitas segala macam. Itu 2 tahun ngobrol sama saya itu 2 tahun. 2 tahun sebelum audisi berarti Pak Dia De? namanya Yoga. Dia pakai nama Yoga. Nah, terus dia kemudian masuk Suci 3 kalau nggak salah saya. Stand up komedi Indonesia ketiga. Saya nggak tahu, dia nggak ngomong. Tetapi ketika final, kan saya biasanya saya kumpulin tuh kalau final. Saya kasih semangat, saya kasih rule, saya penilaian saya begini begitu kan. Ketika itu saya kumpulin. Selesai itu dia, Pak De, saya mau ngaku, saya Yoga yang selalu menghubungi Pak De, yang selalu konsultasi sama Pak De, dan Pak De salah satu yang memotivasi saya untuk bisa ikut ini. Terima kasih ya Pak De. Dia bilang gitu. Yo, wah lu tuh, saya bilang kayak. Tapi juga jangan ngarepin gua bakal menangin lu ya. Kayak gitu. Saya kan selalu kayak gitu. Saya kepengen apa ya istilahnya, saya kepengen fair gitu. Ya itu gitu. Dan akhirnya dia juara 1 gitu. Ada satu hal yang juga membuat saya ini memperhatikan dia gitu. Ketika show kelima atau ke-6 saya lupa, dia ngebawain bahan ketika di audisi. Padahal nggak boleh, dia boleh ngulang cuma 1 kali di awal. Nah, dia kelima dia ulang. Dia ambil kita dis. Dia benar-benar ngomong, saya nggak ngerti, saya pikir boleh diulang sekali, bukan hanya di pertama, pokoknya boleh diulang. Udah kita pertimbang, dia kayaknya benar, saya putusin, oke, kita kasih kesempatan gitu. Tapi dari situ justru saya ngelihat dia mental juara banget, nggak pengaruh sama sekali, padahal saya keras sekali loh. Lu bener lu nyenggol dikit apa nggak lucu dikit aja lu aku bilang kayak gitu, lu karena lu udah ya buat kesalahan. Tapi enggak, dia malah dapat kompor gas setelah itu tuh. Saya kasih kompor gas dia. Nah, dari situ saya ngomong sama temanku, ini anak mental juara nih. Saya udah ngomong gitu sama Pak Anji segala waktu itu, siapa aja ya pokoknya ada 2 ini lain ya, ada 2 juri lain. Saya udah bilang nih anak mental juara kayak gitu. Belum tahu dia Yoga gitu. Saya belum tahu gitu. Kan saya nggak cek ini semua, saya cek misalnya rapor dari sekolahan, dari karantina, rapornya itu saya kan pakai nama Babe juga, nggak pakai nama aslinya kan. Dia namanya kalau nggak salah dia Prayoga siapa gitu.
Pratama. Pokoknya dia mengaku di handphone saya masih pakai nama yoga tuh, Oh, sampai sekarang Pak De. masih pakai yoga. Ah, saya lupa, saya nanti harus saya cek tuh. Waktu itu masih pakai nama yoga tuh. Begitu saya tahu mau pindah, aku bilang, aduh, ini anak ini. Dan kemarin ketika saya ini kebetulan ketemu bapaknya, saya bilang, Pak, ini anak spesial buat saya. Kenapa? Karena gini saya cerita. Dia cerita juga Pak dari awal. Motivatornya yang terkuat adalah Pak D. Dia bilang, waduh terima kasih. Mohon maaf saya terlambat, saya nggak sempat. Aku dengar sakit juga terakhir justru pas bulan puasa tuh dari Oki Rengga kan, aku sempat isi acara sama Oki. Aku sempat dengar dari Pak D udah dengar, Babe. Iya katanya sakit ya, saya bilang. Iya serius banget, saya bilang. Saya hanya dengar sakit, tapi saya nggak mikir seserius itu, artinya nggak ada penyembuhnya. Oki udah ngomong kayak gitu. Ini berat Pak. Dia bahkan sudah bersiap begitu untuk maut menjemput ya. Waduh, bilang yang benar. Saya baru kepikiran nanti kalau kira-kira habis lebaran gitu, itu kan bulan puasa ya, habis lebaran saya mau karena gini, saya satu bengkel sama dia kan ada hobi off-road tuh, kayak gitu. Saya satu bengkel sama dia ininya, mobilnya gitu. Saya pikir nanti saya iniin lah. Pas bulan puasa itu juga belum sampai lebaran ya dia udah meninggalkan kita. Saya nangis, benar-benar nangis. Di anak yang menjadi spesial karena itu gitu. Dan apalagi bapaknya ngomong gitu, kalau dia selalu bilang salah satu motivatornya Pak Dendro. Waduh ya Allah, gue jadi ngerasa dosa banget, kenapa gue bangun kesiangan. Iya, apalagi kan almarhum kan sangat menghormati Pade gitu kan. Kalau di setiap kita lihat tayangan-tayangan YouTube gitu ya, atau di setiap show-nya gitu, selalu membawa-bawa Pade gitu. Kalau Pak Dendro sebagai ini, sebagai itu, katanya dia yang menginspirasi beliau gitu. Ya alhamdulillah sih, semua anak-anak suci yang saya juri gitu, semuanya bagus, semuanya baik, semua hormat, semua sopan, semua. Dan saya menganggap mereka benar-benar keluarga saya. Boleh ditanya saya sama siapapun, Ari, Hipsi, segala. Mereka yang belum selesai itu saya tetap jaga supaya selesai sekolah. Jadi kalau ketemu tuh, walaupun dia udah selesai gitu, saya ketemu, sekolah mau bagaimana? Sekolah mau. Jadi ada beberapa di antara mereka ketika selesai sekolah dia telepon saya. Pak De, alhamdulillah saya udah S1, alhamdulillah saya senang banget kayak gitu. Bukan buat saya, buat orang tuamu yang membiayai kamu. Saya bilang gitu. Itu pengorbanan orang tuamu yang harus disyukuri dan harus dibuktikan bahwa kamu mensyukuri itu. Saya bilang gitu. Selalu saya bilang, siapapun dari dulu, Ari Boris, Bene, semua saya masih sekolah, saya bilang kamu harus kelar. Jangan mentang-mentang udah bisa nyari duit di stand up, sekolah nggak dikelarin. Justru kamu harus kelarin. Itu. Oke, Pak berarti belum sempat jenguk ya? Maksudnya pas beliau sakit belum sempat jenguk ke rumah sakit gitu ya Pak dia? Belum sempat. Nah itu aku baru dengarnya pas bulan puasa itu. Pas bulan puasa aku bintang tamu di salah satu TV dan kebetulan ketemu Oki, Jegel, siapa lagi ya, Diki. Mereka pada bilang, Pak udah dengar belum sih? Waduh, aku pengen nengok nanti habis lebaran biar gak ribet gitu ya menurut aku. Habis lebaran aku tengok dia, belum. Dan aku tahunya serius itu dari Oki. Ya dia sebutnya kanker ya, kanker Pak De, tapi kanker yang apa dia bilang, yang jarang lah, apa dia bilang gitu, enggak, pokoknya amat sangat jarang nih kankernya kayak gini gitu. Jadi bahkan Babe di beberapa wawancara udah bersiap gitu bahwa ya kalau dipikir takut lah, tapi saya berpikir ya saya persiapkan lah kematian saya. Gila lah dia ngomong. Saya terakhir ngelihat beberapa ininya ya, ada sama Deddy
Kobuser, nggak nggak apa, nggak terasa netes air mata saya, ya Allah, gila dia. Saya aja yang tua gini mungkin takut mati kali ya. Itu masih banyak dosa, dia mempersiapkan kan. Apa yang takutlah, udahlah, saya persiapkan sekalian, saya harus siap untuk menghadapi kematian. Aduh, gila, nggak ini netes air mata saya. Nah, semenjak beliau meninggal gitu ya Pak De, bahkan setelah beliau nggak ada, banyak masyarakat gitu malah yang apa ya, yang membuka kebaikan-kebaikan beliau gitu Pak De, yang selama ini, selama beliau hidup nggak pernah kelihatan gitu di sosial media dimanapun. Beliau ternyata sebaik itu gitu menurut masyarakat. Itu Pak De gimana Pak De melihatnya? Memang sebaik itu nggak Pak De? Ya, gini ya. Seseorang itu attitude-nya terlihat dari penampilannya. Walaupun bukan casing ya. Saya nggak bilang casing ya, tapi penampilannya dalam artian gini, performance-nya itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan bagaimana, saya ngelihatnya gini, dia itu pasti orang yang tertib. Sudah pasti. Hampir semua anak stand up, apalagi yang udah juara 1, 2, 3 lah, itu pasti orang yang tertib. Kenapa saya bilang tertib? Karena di stand up saya wajibkan betul dia menulis, dan saya bisa tahu tuh pemain atau stand up komedian yang nggak menulis, hanya improv, saya bisa tahu. Saya akan geser. Nggak gitu stand up. Stand up itu ilmu ya, bukan yang spontan, bukan hal-hal yang spontan. Perlu kedisiplinan berarti Pak De. Itu. Kenapa? Perlu kedisiplinan berarti si Babe ini orang yang disiplin banget gitu Pak De. Iya. Jadi saya bilang, apalagi juara 1, 2, 3 itu udah pasti pilihan banget. Bukan hanya dari kemampuan dia berstand up, tetapi juga attitude-nya. Nah, makanya nggak heran kalau Babe banyak sekali yang memuji dia, orang yang baik, orang yang punya rasa sosial yang tinggi, orang yang punya kesetiaan kawanan sosial yang bagus juga. Karena itu mereka yang angkat ini segala macam. Mereka yang bukan nggak sibuk loh. Mereka punya acara di sahur, mereka punya acara di maghrib. Dia acara istirahatnya tuh di siang itu aja. Tapi mereka datang khusus untuk mereka, untuk Babe. Itu menurut saya keren banget. Saya bahkan telat, saya malu banget. Saya siang-siang saya nanya, di mana rumahnya, di mana ini rumah. Aduh, gue baru mau nengok udah nggak ada. Itu aku sesali juga sih. Kenapa nggak aku dengar langsung nengok? Tapi aku pikir bulan puasa lah kayak gitu ya. Saya pikir nantilah habis Lebaran aku pasti sempatin gitu. Itu gitu. Tapi apa sih yang Pak De obrolin gitu pas ketemu sama ayahnya almarhum gitu Pak De? Apakah sempat ngobrolin sosoknya beliau yang gimana, atau masa-masa terakhirnya beliau mungkin Pak De? Ya, saya bilang gitu. Jadi Babe, saya kenal dia dari belum jadi stand up comedian. Saya kenal dia dari 2 tahun sebelumnya. Ternyata Babenya tahu ini anak selalu ngomong sama bapaknya. Aku hubungi Om Indro gitu. Belum manggil Pak De, dia masih nggak manggil hubungin Om Indro, nanya-nanya soal ini. Ya, katanya ke bapaknya kemarin, dia cerita bahkan salah satu motivator dia menjadi stand up comedian itu, dia bilang, Pak De, aduh terima kasih, gue ngerasa makin ini aja gue, ya Allah, gue nangis, gue tahan aja, gue ngerasa ya Allah, gue ngapain bangun siang sih, gue ngapain tidur jam 6 sih ya, gue bilang gitu. Tapi setelah itu kan Pak De di makam juga lumayan lama tuh Pak De ya, sempat naruh bunga, dan foto-foto Pak De di makam juga sempat beredar di sosial media juga gitu Pak De. Iya, aku waktu itu nggak ada kendaraan, supir udah pulang kampung, sementara aku tuh nggak boleh nyupir sama anakku. Nah, aku sebetulnya udah minta dipesenin Grab, dipesenin taksi lah kok.
Enggak, nanti nggak ada yang nemenin Pak De. Apa papa nggak ada yang nemenin? Nggak boleh, aku tuh sekarang harus ada yang nemenin. Ampun deh anak-anak gue. Enggak. Akhirnya dikirimlah supir anakku, kirim ke gawar terus saya itu nunggu itu. Anakku kan di Bekasi. Nunggu itu kemarin, begitu dia datang aku langsung, dan hujan besar kan. Hujan besar. Tapi di sana enggak loh. Di sana aja gerimis sedikit. Hujan gede banget di tol itu kan, rumahku di Romangun ya, di timur ke arah sana itu di tol hujan gede banget, putih beneran itu. Aduh kasihan nih di sana. Ternyata enggak di sana. Aku kan hubungan terus juga sama Jimmy Gio. Gio lo di mana? Aku udah jalan pulang. Aduh hujan gede Gio. Oh ya, kami tadi di sana sih belum, dia ngomong gitu. Jadi berarti dia belum kena hujan. Sini hujan gede bener. Benar begitu dia masuk tol itu juga dia bilang, wah iya nih hujan gede banget Pak De. Di sana belum hujan sih tadi. Benar, ketika aku sampai sana memang sudah mulai rintik-rintik. Tapi ya segitu aja terus. Aku di sana terus ada yang wawancara tengah 40 menit lah di sana itu. Tinggal bapaknya, nggak ada yang lain. Tinggal bapaknya. Berarti memang apa ya, sudah dilancarkan juga gitu ya Pak dia, jalan dia menuju ke akhirat gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan dan kondisi seperti itu gitu ya Pak dia. Benar, aku juga sempat ngomong gini, ini anak dimudahkan banget nih. Hari itu juga dikubur, banyak yang mengantar tempat kuburannya kan juga kuburan wakaf ya. Jadi menurut aku agak apa ya, jadi pikiranku rada premium gitu. Gak kayak di kuburan yang umum sekali gitu, kayak gitu rada premium gitu. Jadi mudah-mudahan dia bahagia lah. Dia udah gak sakit, bahagia udah dalam pelukan Tuhan gitu, kalau apa imajinasiku gitu ya gitu. Ada gak sih Pak de momen-momen sama almarhum gitu yang Pak de sampai sekarang nggak bisa lupain gitu, momen-momen sama almarhum? Jadi kebendaan ya, almarhum itu nggak pernah lupa. Setiap lebaran dia kirim sesuatu, hampers lah ya. Memang tahun ini enggak. Itu menjadi tanda-tanda kayaknya gitu ya. Walaupun aku juga nggak kepikiran gitu. Tapi setelah dia meninggal gitu, iya. Terus aku dengar semua wawancara, aku ikutin deh mobilnya dijualin untuk persiapan kayak gitu. Ya Allah, sedemikian siapnya dia udah nggak mikir hal-hal kebendaan. Dia udah benar-benar mikir persiapan dia untuk menghadap. Menurut aku sih keren banget ya. Belum tentu loh aku setua ini tahu keadaan kayak gitu, mungkin aku udah panik aja. Ya Allah, aku belum siap. Dia nggak, keren banget menurut aku. Mudah-mudahan dia diwafatkan husnul khotimah sih. Aku berharap begitu. Aku bahkan dibilang, sana aku jarang-jarang selalu ngomong kayak gitu ya. Aku bilang bapaknya, dan aku bilang waktu diwawancara, kalau saya boleh bilang, saya bersaksi dia orang yang baik. 3 kali gue sebut, saya bersaksi dia orang yang baik. Saya bersaksi dia orang yang baik. Gitu. Ya saking aku merasa bahwa Pak de, kita juga mengingatkan anak-anak almarhum juga masih pada kecil-kecil gitu ya Pak de, masih kecil-kecil, dan anak-anak beliau, anak-anak almarhum masih pada kecil-kecil gitu ya Pak de. Kita lihat. Nah, istrinya juga sangat merasa kehilangan, apalagi sempat curhat kemarin juga di sosmed gitu ya Pak de, bahwa dia merasakan sekangan itu dengan almarhum gitu ya. Pak de gimana? Sempat ada komunikasi dengan istri almarhum mungkin Pak de? enggak, aku enggak. Ketika dia nikah, dia mengundang aku, tapi kan di Medan. Gitu. Aku lupa ya siapa ya, antara Jegel atau Babe, yang bahkan kalau aku bisa ke sana aku mau dijadiin saksi
untuk pernikahannya. Aku lupa tuh antara Babe atau Jegel kayak gitu. Aku kan banyak bener jadi saksi orang nih, apalagi stand up ya kayak gitu. Nah ini yang aku lupa kayak gitu. Jadi tapi aku belum kenal sih kalau sama istrinya Babe. Walaupun mungkin pernah ketemu. Aku yang kenal sama istrinya Jegel, istrinya Rigen, itu aku kenal. Karena sering satu film. Iya. Oke Pak De, mungkin terakhir Pak De doa untuk almarhum dan juga istri dan anak-anaknya mungkin Pak De, dari Pak De sendiri. Ya, aku punya keyakinan orang yang baik, Tuhan juga memberi ganjaran yang terbaik untuk keluarga. Dan aku percaya betul, seperti juga dulu waktu Mas Dono meninggal, aku bilang bahwa Tuhan Maha Pemelihara, jangan pernah takut anak kita terjadi sesuatu gitu. Yang penting doa, dan insya Allah pasti teman-teman semua akan care terhadap itu. Untuk Babe juga seperti itu, dia orang yang baik. Bahkan aku berani bersaksi dia orang yang baik. Dan insya Allah Tuhan akan memperhatikan itu, Allah akan memperhatikan. Dan sekali lagi aku bersaksi bahwa dia orang yang baik. Dan aku berdoa semoga dia diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, atau setidak-tidaknya diterima segala amal ibadah, amal baik, amal bakti, segala-galanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni semua dosa-dosa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, keikhlasan dan kesabaran. Karena itu tiga itu modal dalam kita mendapatkan anugerah dari Allah, apapun anugerah. Semoga Allah selalu menjaga keluarga Babe, termasuk anak-anaknya yang masih kecil. Semoga mereka menjadi hebat dari Babe. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak De.